Halo, selamat siang para sahabat Lerem dan juga sahabat dari Vibrant Woman. Apa kabar? Kita ketemu lagi di obrolan santai dan singkat siang ini melalui podcast bersama saya dengan Katie. Saya sendiri adalah seorang life and well-being coach dan juga founder dari Lerem. Nah, siang ini saya nggak sendiri nih, saya ditemani oleh dua kakak-kakak kesayangan, teman seperjuangan, apa istilahnya partner in crime ya, Kak Dev ya. Gitu kan ya. Saya ditemani oleh Kak Deti. Silakan Kak memperkenalkan diri. Halo sahabat-sahabat semua di sana. Selamat pagi, siang, sore ini ya. Tergantung apa mendengarkannya lah ya. Iya, perkenalkan saya adalah Regina Diti. Saya itu adalah founder dari komunitas perempuan yang namanya Vibrant Woman. Ya, semoga kita bisa sama-sama saat ini bisa saling menginspirasi satu dengan yang lain ya. Itu mungkin Kak Kerti perkenalan singkat ya. Oke, dan silakan Kak Devita. Thank you Kak Keti. Halo kakak-kakak dan sahabat semuanya. Terima kasih ya kesempatannya. Saya Devita Rianti. Saya transformational leadership coach dan salah satu founder dari Sahabat Lerem dan juga fasilitator coach di Vibrant Woman. Jadi saya ikut dua kubu ya, tengah-tengah. Ikut dua kubu ya. Dua kubu yang sama-sama menyenangkan ya. Sama-sama yang menginspirasi dan menyenangkan. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya bahwa dalam sesi kali ini saya nggak sendiri, saya juga mewakili dari Lerem sendiri dan juga ada Kak Deti untuk Vibrant Woman. Kenapa sih kita sekarang nih bertiga kumpul-kumpul ngobrol santai? Karena kita ingin ngomongin topik yang amat sangat melekat di keseharian kita mengenai rehat mental. Dengar kata rehat aja artinya istirahat ya. Iya. Kita sebagai perempuan pernah istirahat nggak sih sebenarnya? Coba dipikir-pikir dulu gitu ya. When it comes to rehat, kita masih istirahat, itu kita sendiri semua pemerakasa dan pemerhati kesehatan mental ya. Cuman saya kayaknya ini di topik sore ini saya ingin sedikit mengangkat sebenarnya kita sendiri ada di posisi mana nih saat kita disuruh istirahat. Dengan bejibunnya role kita ya. Bejibun yang nikmat ya Kak Deti ya Kak Dev ya. Betul. Di mana sih saat kita kalau kita mendengar kata kesehatan mental dan untuk istirahat gitu. Mungkin aku mulai dari Kak Deti dulu deh untuk kesehatan mental dan kalau relate dengan perempuan, apakah kita sendiri sebenarnya memberikan waktu untuk jeda, untuk istirahat ke diri kita sih? Gimana tuh Kak Deti? Kak Kerti tanya gitu, saya jadi sambil mikir. Saya istirahat nggak ya? Sejujurnya nih Kak Kerti, aku tuh orangnya pelor. Tahu pelor nggak sih? Tahu kali ya, nempel, molor gitu kan ya. Jadi saya gampang banget tidur. Dalam situasi apapun saya gampang banget tidur. Karena tidur itu buat saya suatu kondisi waktu dimana yaitu saya jeda, saya beristirahat dari banyaknya aktivitas yang saya harus lakukan gitu ya. Tapi so far sih memang walaupun perempuan dengan segala kesibukannya, dengan segala banyak perannya, multi role itu ya perlu, sangat-sangat perlu untuk kita jeda, istirahat. Mungkin masing-masing cara istirahatnya yang apa ya, yang berkualitas itu mungkin beda-beda. Kalau saya memang benar-benar harus cukup tidur dan tidurnya berkualitas, tidak ada gangguan handphone, tidak ada gangguan dari suara TV, benar-benar harus berkualitas tidur saya. Itu Kak Keti. Karena saya masih berguru tuh ya, gimana cara tidak berkualitas, karena itu adalah masalah saya. Gitu ya. Tidur berkualitas itu adalah gimana ya caranya? Oh, kalau saya udah masih banyak PR pekerjaan gitu ya udah itu besok lagi aja. Jadi sekarang saya mau tidur dengan nikmat supaya besok saya bisa melaksanakan aktivitas dengan lebih powerful gitu. Kalau saya gitu. Jadi yang sudah ya sudah, tidur dulu aja, besok kita pikiran lagi. Ya udah, tidur. Gitu. Langsung bisa bobo ya? Langsung bisa bobo. Nah tuh teman-teman, tadi kalau Kak Deti tuh dia menyiasati istilah istirahat dengan Tidur. sleeping beauty. Yes. Ya. Karena tidur benar-benar membuat recharge dan besok pagi bisa lebih fokus ya. Oke, nah setiap orang tuh punya cara masing-masing. Betul. Ya, jadi nggak harus kalau Kak Deti cerita tidur kayak tadi saya langsung bilang, aduh itu adalah masalahku yang paling besar tuh kalau untuk tidur. Udah coba tidur ketap-ketip, tau kan Kak Deti ketap-ketip apa? Oh, ketap-ketip. Kalau dia Matanya. ketap-ketip sama kita disuruh bikin project aja ya Kak Keti ya. Kak Dev ya. Udah emak project management, project management. beda-beda.
Iya, jadi itu semua orang punya cara masing-masing teman-teman. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Kak Devita, gimana Kak Dev? Istilah rehat mental saat Kak Dev merasa aku kayaknya harus istirahat nih. Ini Apa beda sih lagi yang nih dia. dilakukan? Beda Apa sih lagi yang nih dia. dilakukan? Nah, kalau dari hitungan numerologi, Yes, benar. spill dikit. Spill dikit. Karena saya ternyata punya karakter yang kuat di angka 7, di mana angka 7 itu secara sisi spiritual dan pengennya belajar ilmu baru. Jadi justru saya tuh dapat kalau me time-nya gitu ya, healing time-nya itu justru kalau saya belajar ilmu baru. Apalagi sekarang saya lagi senang-senangnya segala macam yang terkait sama AI, artificial intelligence. Jadi itu bisa mempermudah banyak hal dalam tugas keseharian saya. Dalam tugas saya sebagai facilitator training, kemudian juga ada beberapa kondisi yang sebagai coach, beberapa hal yang terkait topik-topik yang terkait sama wanita yang selama ini buat saya agak baru. Saya cari informasi dulu nih dari AI ataupun dari ilmu baru yang saya kuasai, yang saya belum kuasai, itu saya perbaiki atau saya tingkatkan dengan saya belajar ilmu baru. Jadi kalau dua ibu ini kalau malam biasanya tidur udah, yang ibu satu lagi kerjain project. Jadi kalau ada PR project kita mah udah tahu dia pasti sampai jam 2 pagi masih kerjain, baru bisa tidur lelap. Kalau saya belajar pasti mempergokin saya lagi, bentar ya saya lagi Zoom kelas AI. Saya belajar hal yang baru lagi terkait perempuan ataupun healing. Jadi kita masing-masing punya cara treatment yang berbeda. Iya, betul. Tapi itu membuat ya me time-nya masing-masing seperti itu. Nah, penting dalam hal ini yang perlu saya garis bawahi adalah mana yang dalam kendali kita, mana yang di luar kendali kita ya Kak. Iya. Karena kan dalam kondisi tertentu kayak tadi Kak Deti tugas banyak. Dalam kendalinya Kak Deti berarti harus mana yang mau dikerjain dulu, mau tidur dulu, nanti setelah segar baru dikerjain atau kerjain dulu baru tidur. Iya. Kalau Kak Keti ada project, me time-nya dia kalau itu udah selesai baru benar-benar bisa lep tidurnya ketap-ketip gitu ya. Jadi selama tugasnya belum beres Ketap-ketip terus dia sampai pagi. Nah itu, kalau saya ada ilmu baru saya tidur, oke saya udah belajar hal yang baru, sertifikasi udah dapat yang ini, baru saya bisa tidur. Nah itu yang masing-masing beda-beda kita, ya ternyata ya. Itulah. Tapi saya rasa kita ada kesamaannya sih untuk rehat mental. Makan enak. Oh iya. Itu dia. Itu refreshing banget Dan ya. kopi. Nah, Cari kafe baru, Iya. cobain menu baru itu betul, kesamaan betul. kita. Tapi bisa aja ya masing-masing punya cara lain ya Kak. ya, Iya, betul. iya. Jadi kita bertiga lucu banget ya Kak Keti ya. Nanti misalnya udah jam 9 malam ya, yang satu masih nge-zoom, screenshot lagi nge-zoom. Aduh Kak Devita masih belajar juga sampai malam ya gitu. Kalau saya udahlah tidur dulu aja gitu. Besok pagi-paginya jam 3 saya baru bangun, baru ngerjain tugas. Kalau beliau gitu jam kan. 3 dia bangun, kerjaan saya udah bisa dibaca sama dia. Iya benar juga ya. Jadi kita saling melengkapi. Iya, Kalau iya. ada hal yang baru saya tanya dulu ChatGPT atau Gemini, baru saya share Kak Keti yang nanti nerusin, nanti yang poles-poles Kak Deti. Yes, gitu. Nah itulah gimana cara kita bisa healing dengan cara kita masing-masing ya. Betul. Jadi mungkin teman-teman di sini juga sedikit banyak bisa terinspirasi ya. Setiap orang tuh punya cara Iya, sendiri benar. gitu ya. Saya juga kadang-kadang lagi capek pun sore-sore nih buat nyari ilham biar malamnya bisa mikirin itu loh. Saya bisa lari sore tuh. Pernah kan Kak Devita telepon, sebentar aku lari sore dulu ya. Karena saya ngerasa ada satu hormon endorfin gitu yang saya dapat gitu. Mau lari sore, lari pagi, itu bikin aku kayak make myself motivated gitu loh. Energi Dan- baru. Terus kayak ada positif mindset yang jadi kita jadi lebih mudah fokus. Oh, aku masih ngerjain ini, masih ngurusin ini gitu. Tapi kita tidak lari dari kenyataan kan ya. Aduh jangan-jangan. Jangan, Karena sudah lelah ya. Sudah lelah ya. Apalagi lari-lari dalam pikiran ya. Oh ya jangan udah cukup aja ya. Kalau ada mau lari dari kenyataan, lari dari pikiran, silakan hubungi Vibrant Woman sebagai pemberdayaan perempuan atau lerem. Iya, Gitu ya, iya, untuk iya, kita iya. kutak-katik mindsetnya, Yes, gimana betul. caranya bisa lebih flowing di hidup. Iya betul. Oke, dari tadi saya nanya tuh kakak-kakak bisa menjawabnya dengan penuh senyum, positif gitu ya. Kayaknya aku mudah ya buat bisa rehat. Pasti ada challengingnya dong. Tantangannya apa sih? Coba. Kadep Devi, apa dulu, tantangan? kadep Aku dulu ya. Boleh. Oke, dalam perusahaan saya sebelumnya, saya bertugas mengawal anak-anak manajemen trainee. Dalam urusannya menghadapi mereka, kan beda generasi ya. Generation gap itu satu, bahasannya beda, kesukaannya beda. Kemudian saya bertindak selaku program manager dalam manajemen trainee. Ngadapin berbagai hal yang buat saya tuh, aduh nggak ada di zaman gue.
tahu-tahu ngadepin yang kayak gini. Terus ada perceraian orang tua lah, kemudian kekerasan dalam rumah tangga lah, gimana mempengaruhi performance mereka masing-masing, dan akhirnya itu membuat saya, aduh ada sesuatu yang harus saya bantu, yang bisa saya lakukan. Akhirnya saya belajar ilmu coaching, Kak. Dari coaching itu saya bisa mencermati bahwa untuk membuat seseorang bisa perform, itu harus ngeberesin dulu ya, yang tadi kata Kak Deti, beresin dulu yang hal yang negatif, itu namanya konseling dulu. Nah, kalau coaching dari titik 1 ke titik selanjutnya, dari 1 menuju poin selanjutnya, dan itu ada ilmu coachingnya. Jadi ada khusus pembelajaran terkait sebagai coach, dan di situ ilmu coaching saya pakai dan ternyata bisa. Jadi itu adalah salah satu titik achievement saya. Ternyata banyak anak-anak MT yang akhirnya ketagihan minta di coaching, dan itu buat saya adalah suatu hal yang buat saya amazing buat saya. Mereka mau di coaching, bahkan datang sendiri, mau mengempower diri mereka sendiri, dan itu buat saya coaching itu bermakna baik buat anak-anak muda. Nah, dalam keseharian sekarang, di mana banyak klien saya adalah para perempuan, wanita-wanita matang, yang buat saya topiknya udah beda banget sama anak-anak MT ya. Buat saya, aduh, ini kerjaan, ini ilmu apa lagi yang harus saya pelajari dari seorang perempuan yang topiknya buat saya agak tidak relevan dengan kenyataan yang saya hadapi. Dan itu challenging banget di awal-awal. Tapi dengan ilmu coaching lagi saya bisa pelajari, itu bisa kita perluas. Siapapun kliennya kita pelajari bertahap, dan akhirnya udah flowing sekarang, udah lebih enak karena udah ketemu kliknya dengan ilmu coaching, dan juga bisa empower dengan cara yang lerem terkait sama mental health tadi. Itu yang bisa bantu dari sisi saya waktu menghadapi challenge tersebut. Kak Dev, yang saya suka dari tadi nih dengerin Kak Dev cerita, ada satu yang dinamakan proses ya. Proses, betul. Ya kan? Proses penggantian pola pikir karena dari rutinitas yang beda. Dari aktivitas yang juga beda. Kalau tadi sebelumnya zaman di korporasi dealnya dengan anak yang muda-muda, anak MT gitu ya. Permasalahannya juga mungkin relate dengan perkantoran, pekerjaan, tapi juga gak menutup kemungkinan ada masa lalu atau di rumah tangga atau di keluarga mereka masing-masing, jadi berimpact ke performance mereka di kantor. Sekarang Kak Devita harus melalui satu proses dulu karena ada penggantian nih. Ya kan, dari yang tadinya dunia perkantoran, karyawan ke umumnya perempuan yang mungkin udah cukup mature ya, which is lebih sedikit menghadapi challenging tersendiri gitu ya, menghadapi mereka ini. Yang saya appreciate dan respect dari Kak Devita adalah bahwa kita sebagai coach itu sebenarnya ilmu coach itu nggak hanya dipakai untuk kita ke klien, ya kita Kak Dev ya, tapi itu juga bisa buat kita ke diri kita sendiri di dalam. Jadi gimana kita mengcoach diri kita sendiri supaya kita bisa mengamini proses yang baru yang memang itu menjadikan profesi buat kita juga gitu ya. Kita bisa membantu beraktualisasi diri buat orang lain. Saya melihat ada istilah proses itu yang saya yakin itu bukan sesuatu yang mudah juga buat Kak Devita. Bukan yang mudah dan tidak selalu menyenangkan Kak Kety ngadepin yang kayak gitu ya Kak Devita ya. Betul. Dan saya percaya statement yang bilang proses tidak mengkhianati hasil dan hasil tidak mengkhianati proses. Dimana di sini adalah tuntutannya mau beradaptasi. Betul. Agile, bagaimana kita menghadapi berbagai tuntutan tapi tidak istirahat sejenak boleh. Makanya judulnya rehat dulu boleh, tapi tidak berarti quit atau menyerah. Justru tantangannya adalah bagaimana kita tetap bisa beradaptasi dan terus berjalan walaupun agak sedikit tersendat di awal-awal. Ya. Sesuai dengan role-mu lah ya, transformational leadership. Jadi mentransform semuanya ya Kak Dev ya. Harapan termasuk diri saya sendiri. Mulai dari diri sendiri dulu. Betul. Oke, thank you Kak Devita. Nah, gimana Kak Dev? Challenging apa sih, tantangan? Aku gak bilangnya kesulitan ya, kayaknya kalau kesulitan negatif ya. Kalau challenging kan means kita mengenal, kita tahu, dan kita mau menghadapi itu untuk lebih baik. Gimana Kak Deti? Iya, tadi sih saya mention banget kata-katanya Kak Dev, agile gitu ya. Kan kalau di nanti di YouTube kita yang pertama tuh kita bahas terkait apakah itu lerem, apakah itu vibrant woman. Saya sedikit lagi cerita, sebenarnya vibrant woman itu dibangun atau dibuatkan dari pain-nya saya awalnya. Lalu setelah itu ada pain-pain yang sama gitu dari para perempuan juga seperti itu. Kok sama ya seperti itu gitu. Oke lah, ayo kita bikin suatu wadah di mana ya udah pain itu tidak menjadi pain,
Tapi tadi seperti yang Kak Dev bilang gitu, kita perlu bertransformasi. Kalau kita ada di bawah terus gitu, pain terus ya, kita tidak akan menjadi perempuan yang lebih baik lagi gitu kan ya Kak ya. Nah jadi makanya tantangannya buat saya adalah benar, dari saya dulu berubah. Karena di sini saya perannya juga selain sebagai founder Vibrant Woman, di mana saya mengajak para perempuan untuk masuk ke dalam komunitas Vibrant Woman, itu juga nggak mudah loh Kak Kety dan Kak Dev ya. Ngajak sebenarnya para perempuan itu pengennya ada gitu kan ya, pengen mau berubah, tapi untuk keluar dulu gitu kan, meninggalkan anak-anak misalnya, meninggalkan keluarga, aduh saya nggak ada waktu nih gitu kan ya. Padahal sebenarnya tadi balik lagi, kita perlu rehat. Entah itu rehat itu ya tidur, ataukah kayak Kak Dev tuh masuk ke komunitas Vibrant Woman, kan ada program edukasi, ada program pendampingan. Dari Lerem juga ada program edukasi, ada program pendampingan. Perempuan tuh perlu untuk keluar dulu gitu kan ya dari painnya, untuk mau meningkatkan kualitas dirinya, ya bergabunglah bersama komunitas. Itu tantangannya satu itu gitu kan ya. Sulit juga, masih sulit ya untuk mengajak para perempuan untuk masuk dalam komunitas, karena komunitas ini ya kami berharap Lerem dan Vibrant Woman itu adalah komunitas yang menularkan energi positif ya, pastinya kan ya. Gimana kerasanya? Positif apa negatif ya? Wah banget, vibrasinya tinggi dong, beda ya. Positif banget ya. Nah dengan kita masuk dalam komunitas itu tuh kita juga energinya menularkan suatu positif, sehingga akhirnya pada saat datang ke komunitas kayak kita tuh kayak di charge gitu, di charge yang positif ya. Dan pada saat kita balik lagi ke dalam rutinitas kita, jadi kita siap walaupun ada godaan yang negatif gitu kan ya, kitanya kuat dulu gitu kan. Nah satu tantangannya adalah diri kita sendiri mau berubah atau tidak. Lalu yang kedua, mengajak para perempuan untuk masuk dalam komunitas supaya mereka itu kuat gitu ya, punya energi yang positif. Itu juga punya tantangan tersendiri sih Kak. Tapi saya udah janji sih sama Tuhan, pada ya 4 tahun lah ya saya di Vibrant Woman gitu, membangun Vibrant Woman. Gak mudah sih, tapi saya udah janji sama Tuhan, karena Tuhan begitu baik, sudah menyelamatkan saya gitu kan ya, dari begitu banyak gitu pain-pain yang saya pernah alami. Nah saya ingin berbagi juga kebaikan gitu kan ya. Makanya pada saat tantangan banyak untuk mengembangkan Vibrant Woman, saya udah janji sama Tuhan, saya udah bergumul kok, Tuhan begitu baik banget pada saya. Amin. Jadi saya pengen ini terus berjalan untuk saya melayani banyak perempuan juga. Bersama ini nih kakak-kakak berdua ini nih selalu menyemangati saya juga nih. Akhirnya tantangannya menjadi suatu bertransformasi. Gitu. Dari bentuk besar jadi kerikil ya. Yes, betul. Ya, saya sukanya juga begini nih Kak Diti, kalau boleh menambahkan sedikit. Percaya gak sih kalau kita sebagai individu, mungkin kita susah buat keluar, tapi saat kita masuk di komunitas yang memiliki energi yang positif, ya kan, tanpa kita sadari kan energi positif itu menular ya. Iya sangat. Ya kan? Ya kayak energi positif menular, negatif juga menular. Negatif juga menular. Jadi tinggal sebenarnya bagaimana si individu itu kembali lagi tuh ke si 4A yang selalu saya terapkan gitu ya. Gak cuman buat saat saya mengajar atau kita meng-coach, ke diri saya sendiri juga gitu. Jadi selama si individu itu tahu bahwa aku masih keluarin dari pain aku. Ya kan? Dia aware dan dia accept ini loh pain-pain aku gitu kan. Apapun gitu painnya gitu ya. Dan kemudian action lah. Yes. Mari berkumpul bersama komunitas gitu ya, atau berteman dengan juga teman-teman yang memang mampu menggerakkan kita untuk lebih baik. Bergabung di komunitas yang bisa spread energi juga yang positif gitu. Karena saya yakin semakin kita banyak bertemu dengan mereka-mereka yang positif tuh, pintu-pintu kemudahan gitu ya, pintu-pintu abundance yang lain juga terbuka satu begitu nggak? Setuju. Ya kan Kak Devita ya? Iya. Karena kita kan semua makhluk sosial ya Kak Kety, Kak Dev. Jadi pada prinsipnya kita saling membutuhkan. Nah pintar-pintarlah memilih komunitas yang bisa mengempower atau menginspirasi. Jadi coba kira-kira membutuhkan siapa nih kitanya kan? Kayak saya, everybody need a coach lah ya. Yes. Karena setiap orang dari kita pasti punya titik blind spot, punya titik buta yang butuh bantuan coach untuk menemukan blind spotnya di mana. Dan dalam komunitas yang Vibrant Woman maupun Lerem, disitulah kita belajar hal-hal yang kita
mungkin udah tahu tapi kita di reminder, atau yang belum tahu akhirnya kita Ya, tahu sesuatu yang baru. Jadi pasti banyak hal positif kalau kita bisa memilih komunitas yang baik. Ya. Betul ya Kak? Ya, setuju. Nah, komunitas itu adalah mungkin salah satu dari tips-tipsnya ya, gimana kita bisa menjadikan kita sebagai individu yang selalu lebih baik lagi, which is nggak mudah juga untuk bisa tetap selalu stay positif gitu ya. Nah, saya mau nanya lagi nih dengan para expert-expertnya di area well-being juga ya, gitu kan. Share dong, spill dong, apa aja sih tips-tips yang lain Kak Deti? Gimana caranya sih supaya kita tuh bisa, saya nggak bilang selalu ya, supaya kita bisa memiliki energi baik, ada rasa positif, karena kan seperti yang tadi Kak Deti juga bilang ya, kita sebagai perempuan itu kan sebenarnya center of the family kan, Ya kan. setuju. Kalau kita sendiri tidak memiliki sesuatu yang solid untuk diri kita paham sama diri kita, gimana kita bisa share diri kita atau beraktualisasikan diri kita ke at least ke keluarga dulu lah yang terdekat gitu. Di-spill dong, apa nih tips dan triksnya? Oh, jadi pengen nyanyi dah. Aku ingin begitu. Iya, Itu Doraemon. Gimana Kak Deti? Ini kalau nggak masuk, sebenarnya kan Fiber Woman punya namanya konsep diri gitu kan ya, tapi itu nantilah aku spillnya nanti. Tapi so far kalau dari pengalaman aku nih, pengalaman hidup ya, jadi ketahuan umurnya berapa gitu kan ya, udah banyak gitu pengalaman hidup. So far tipsnya adalah satu, memaafkan. Memaafkan itu penting banget untuk kita membuka, tadi kata Kak Keti ya, untuk kita membuka sesuatu, untuk kita aware dulu ya bahwa kita bukan pribadi yang sempurna. Kita walaupun nih kita bilang perempuan itu pintar, perempuan itu mandiri, perempuan itu ada yang mungkin sekarang bekerja, punya karir yang bagus. Baik lagi kita mau memaafkan. Setelah memaafkan, ya prinsip saya adalah bersyukur. Begitu. Kalau tips dari saya itu, karena kenapa sih memaafkan itu penting? Ya, tadi dari skala yang negatif jadi banyaknya pain gitu kan ya. Dari banyaknya pain yang kita punya gitu, untuk kita berubah pain itu menjadi sesuatu yang lebih bertumbuh, menjadi lebih baik, itu satu hal adalah kita perlu memaafkan, bukan melupakan ya. Masa lalu ada selalu, pain itu ada selalu, tapi itu gak bisa dilupakan. Itu akan menjadi kenangan-kenangan yang akan membuat kita menjadi lebih baik lagi gitu ya. Tapi kita perlu memaafkan diri, lalu juga memaafkan orang-orang yang terlibat di dalam painnya kita gitu ya. Itu menjadi penting gitu, karena itu jalan kita membuka sesuatu yang lebih baik. Dan pastinya selalu bersyukur karena hadirnya orang-orang yang dulu pernah ada di dalam pain kita. Itu kalau nggak ada mereka, Betul. kita tidak akan menjadi seperti yang sekarang. Kita nggak sestrong ya sekarang ya. Tidak sestrong sekarang. Aku yang dahulu, gimana lagunya sih ya? Ketahuan umur deh. Ketahuan umur deh. Angkatan berapa? Itu sih Kak Keti. Kalau dari saya. Memang istilah kata damai itu kayaknya simple ya. Tapi yang namanya kita berdamai itu suatu proses ya Kak Det ya. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah juga teman-teman gitu. Cuman saya mendengar tadi kata Kak Deti, memang yang harus dimaafkan adalah kita nggak usah langsung memaafkan orang lain di selain kita. Kita kembali ke diri sendiri, maafin diri kita dulu ya. Jadi memudahkan kita juga untuk bisa memaafkan yang lain. Oke, thank you Kak Deti. Nah, Kak Devita. Oke, saya pernah dapat tips, jadi pengen berbagi ya, karena sharing is caring katanya kan Kak. Yes. Nah jadi kalau katanya 1 jam waktu kita membuka mata di pagi hari, itu akan menentukan 23 jam berikutnya. Karena setiap dari kita punya 24 jam dalam kehidupannya. Setiap orang kan sama ya 24 jam ya. Tapi bagaimana kita menggunakan 24 jam itu yang paling menentukan orang itu bisa optimal atau tidak, efektif atau tidak. Jadi 1 jam pertama, betul kata Kak Deti, bersyukur. Biasanya tuh kata tips yang Coach Krisnamurti itu adalah pagi hari tuh suruh senyum 4 jari katanya Kak Deti ya. 4 jari. Senyum aja, karena otak itu gak bisa membedakan mana yang pengen emang tersenyum atau hanya gerakan tubuh. Karena otot-otot muka itu paling menentukan supaya otak bisa mencerna bahwa oh ini disuruh ketawa,
bikin happy dulu, vibrasinya kudu naik dulu ya Kak Det ya. Jadi vibrasi di atas 700, minimal 200 itu vibrasi yang membuat kita bisa memaafkan. Di atas 200 sampai 700 itu bisa enlightenment. Jadi bisa dapat pencerahan. Jadi kalau udah di atas 700 vibrasinya tinggi, itu mengawali hari dengan energi tinggi, apapun masalah yang kita hadapi, kita lebih siap. Ya. Jadi gimana 1 jam pertama, kalau kita mau bersyukur dengan doa, kemudian mengucapkan hal baik pada diri sendiri terutama, saya kuat, saya tenang, saya diberkati, saya sehat. Apapun hal yang teman-teman ucapkan sebagai mantra di pagi hari, itu bantu teman-teman di 23 jam berikutnya. Jadi tipsnya adalah bersyukur. 1 jam pertama itu nikmati. Jadi jangan pertama langsung cari HP, biasanya gitu kan ya? Enggak, saya enggak. Serius? Enggak sih. Enggak salah. Cuman ini HP gitu ya. Atau nyalain tadi ada yang WA saya notice apa dan seterusnya. Jadi dikasih inspirasi adalah 1 jam pertama nikmati gimana kita berinteraksi, berelasi langsung dengan diri kita sendiri. Minimal 30 menit lah kita menyapa diri kita sendiri. Baru kemudian kita sapa dunia luar. Kita akan lebih siap dan bantu kita bisa lebih efektif dalam mengerjakan tugas kita maupun tantangan yang dihadapi. Gitu Kak Ket. Luar biasa. Saya bisa rangkumin lah ya. Jadi kurang lebih kalau dari menurut Kak Deti itu kunci adalah berdamai dan bersyukur. Oleh Kak Devita lebih dipreciskan lagi dengan at least setiap pagi saat kita bangun, kita coba merefleksi diri sendiri gitu ya. Kita say grace, kita bersyukur melalui doa gitu ya. Dan yang melatih diri kita juga untuk selalu mengawali hari dengan senyum gitu ya. Karena memang kita percaya selama 1 jam di awal kehidupan kita, kalau kita sudah menyiapkan diri untuk tetap positif, the rest 23-nya kita bisa lebih mengantisipasi. Terhindar gak bisa yang namanya hidup. Masalah selalu ada. Kalau gak mau ada masalah ya itu lain cerita tuh ya, di luar kehidupan berarti. Kalau gak siap menghadapi masalah udah yang 1x2 tuh Kak. Di balik papan. Ya, gak enak ya. Enakan kayak kita gini kan, bisa begini-gini kan. Nah, ada saatnya nanti. Ada saatnya. Jadi maksudnya adalah teman-teman, istilah rehat dengan mental itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Sebagaimana apapun caranya kita yang tahu lah apa yang kita suka, apa yang badan kita perlukan gitu. Cuman saya dengan ngobrol dengan kakak-kakak berdua ini lebih banyak mendapat inspirasi lagi bahwa kenapa sih kita gak mengawali hari kita dulu dengan bersyukur, dengan tersenyum gitu ya. Dan berdamai itu kalau kita sering melakukan, mau melalui afirmasi, nanti lama-lama jadi terbentuk dalam suatu tindakan. Jadi udah nggak masalah tuh, misalnya lagi nyupir macet tiba-tiba diserobot sama orang, mepet mobilnya, kita cuma udahlah mungkin dia buru-buru, ya sudahlah, itu akan sampai ke rumah kita anyway gitu kan ya. Mindset seperti itu sebenarnya yang dengan kita sering merehatkan diri kita, membuat kita jadi bisa kalau saya bilangnya memiliki kehidupan yang utuh gitu ya. Kita lebih memiliki kehidupan life contentment gitu istilahnya, which is itu nggak gampang. Saya yakin kita semua di sini juga sudah bergulat dengan permasalahan kita dan juga teman-teman di sana. Cuman gimana sih cara-cara yang simple yang kita coba sharekan di sini bisa membantu lah ya untuk para sahabat Lerem dan teman-teman Vibrant Woman. Begitu. Ada pesan-pesan lagi nggak dari Kak Devita atau Kak Deti mungkin kalau untuk rehat mental? Kalau dari saya rehat mental, teman-teman yang bisa nentukan sendiri waktunya. Berapa lama dan caranya, pastikan cara itu efektif, bantu mengempower diri sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak melanggar etika, tidak melanggar hukum. Pastikan itu. Ya, betul. Kalau dari saya, tadi kan kita bolak-balik udah bilang bahwa setiap orang punya caranya masing-masing. Lebih mengenal diri, terus pahami gitu kan ya, bahwa lebih sadar tadi kata Kak Keti bahwa saya tahu bahwa tidur itu membuat saya lebih powerful lagi di besoknya gitu ya. Itu juga nggak kemarin saya taunya gitu kan ya, tapi berdasarkan proses perjalanan gitu. Lalu juga saya kadang-kadang juga rehatnya itu baca buku di kafe sambil dengerin musik gitu kan ya, dan cari musiknya gitu dengan cara musik yang khusus untuk fokus misalnya. Nah itu membuat saya happy banget gitu kan ya. Nah itu kakak-kakak mungkin sahabat semua bisa lihat by proses.
Jadi lebih aware sama diri bahwa saya sukanya apa, happy-nya saya yang bikin saya kayak yang happy banget itu apa gitu kan ya. Nah, ada satu cara juga nih yang saya baru sadar juga selama ini bahwa ternyata kalau saya capek terus saya lakukan coaching maksudnya gitu kan ya. Itu bikin saya jadi booster gitu. Jadi bikin saya malah jadi sehat gitu kan ya. Oh, ya udah, itu salah satu cara lagi. Jadi banyak hal kalau kita memang lebih mengenal diri kita itu jadi tahu rehatnya kita tuh di mana, jedanya di mana yang paling membahagiakan. Gitu Kak Keti. Yes. Oke, thank you Kak Devita dan Kak Deti. Mungkin saya tambahkan sekali lagi juga teman-teman, monggo kalau memang teman-teman rasa perlu support, perlu dukungan. Kebetulan kita sini semua adalah coach dan kita juga memiliki platform-platform atau komunitas. Jadi silakan kalau misalnya ingin berbagi rasa atau ingin memiliki komunitas yang juga bisa lebih mendukung untuk pertumbuhan teman-teman secara mental. Ada Vibrant Woman dengan Instagramnya apa Kak Deti? Ya, Instagramnya Vibrant Woman itu vibrantwoman.id, dan karena Vibrant Woman sekarang ada program-program offline gitu. Jadi kita setiap hari Jumat sore jam 5 itu kita ada program selalu di Cafe Cup of Joy di Jalan Riau. Jadi bagi sahabat-sahabat yang mau datang silahkan aja gitu merapat kan ya. ke Bandung ya. Merapat ke Bandung dan sekitarnya ya. Silahkan mau Sumedang mau Jakarta juga dekat. Jakarta boleh dong ya. Boleh dong ya gitu. Jadi silahkan setiap Jumat jam 5 mau datang lebih awal sambil ngopi-ngopi dulu juga boleh. Gitu. Jadi setiap Jumat jam 5 sore di Cup of Joy. Silahkan ya kalau mau datang. Oke, thank you Kak Deti. Dan untuk sahabat Lerem, silakan lihat Instagram kita di sahabat_lerem. Dan juga kita punya YouTube. Jadi segala modul-modul kelas ataupun ada beberapa cerita inspirasi yang bisa membantu bisa lihat di YouTube. Kemudian ada perlu untuk service assistant, private coaching, silakan merapat ke lerem.net sehingga dipilih lah. Mau di coach sama siapa? Ada yang cantik, ada yang ganteng, silakan tinggal dipilih ya. Jadi mudah-mudahan informasi kita hari ini, podcast sore ini mengenai rehat mental. Memang kita tujukan rehat mental untuk wanita, tapi rehat mental itu berlaku untuk semua individu ya teman-teman ya. Jadi baik bapak-bapak di luar sana, kakak-kakak pria, abang-abang, ingatlah untuk selalu mendengarkan tubuh kita, apa yang tubuh kita rasakan. Kalau memang harus istirahat, it's okay kok. Dan percaya teman-teman, it's okay not to be okay. Yes. Ya, jadi do not push ourselves too hard juga, kasihan, dan semoga segala tips-tips dan trik-trik yang kita bagikan sore ini bisa bermanfaat. Akhir kata, terima kasih untuk mendengarkan podcast. Terima kasih juga Kak Deti dan Kak Devita. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye-bye.